Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, berkah dalam, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami selaku pengelola atau penyelenggara dari INAIKAS bidang urinalisis mendapatkan kesempatan untuk memaparkan apa yang sudah kami kerjakan. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh peserta maupun sebenarnya oleh kami sendiri, yaitu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita tentukan. Bahwa urin adalah bahan yang dapat kita periksa, yang menurut saya merupakan bahan yang mudah didapat, kata Dr. Ariosta, sehingga ya merupakan harta karun. Karena di samping bisa melihat gangguan pada ginjal dan saluran kemih, tapi juga bisa melihat, mendeteksi gangguan-gangguan sistemik lainnya. Ya tadi sudah banyak dijelaskan oleh teman kami tentang bagaimana urinalisis dilaksanakan atau dikerjakan. Ya, kalau dulu memang ada pemeriksaan urin rutin yang dilakukan terhadap semua sampel, lalu ada pemeriksaan urin khusus. Tapi nampaknya sekarang sudah bergeser BPJS ya paket dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita untuk memperhatikan tentang bagaimana pelaksanaan, karena kita harus menjalankan kegiatan ini dengan baik. Dijelaskan juga tadi oleh Dr. Teguh tentang bagaimana quality control harus kita lakukan. Ya, di laboratorium harus bisa menjamin tentang hasil yang baik, tepat dan teliti. Ya. Memang banyak laboratorium sudah melaksanakan pemantapan mutu internal. Ya, oleh karena itu penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal sebenarnya tidak menggantikan adanya pemantapan mutu internal. Ya. Justru itu saling melengkapi. Aspek legalitas dari pemantapan mutu eksternal itu ada beberapa undang-undang kesehatan 36/2014, undang-undang rumah sakit 44/2009. Yang saya lupa itu undang-undang praktek kedokteran, belum saya tulis di sini. Nomor 2004 nomornya 29. Ya, kemudian ada Permenkes yang menyinggung tentang ini, yaitu 411/2010 dan Permenkes 238 tahun 2004 tentang labkes atau labkesmas, sedangkan yang 2010 lab klinik. Dan bahkan dinyatakan bahwa semua laboratorium harus mengikuti akreditasi laboratorium. Ya, kita tahu bahwa laboratorium kesehatan itu terdiri dari lab klinik dan labkesmas. Ya, menurut istilah atau terminologi oleh Departemen Kesehatan kita. Oleh karena itu maka INAIKAS, ya, bentukan baru dari BPPDS Patklin yang dulu namanya PKIL, sekarang menjadi INAIKAS yang menyelenggarakan, tadi sudah dijelaskan, berbagai pemantapan mutu eksternal. Ya, kenapa dilakukan? Karena pemantapan mutu itu bagian dari seorang dokter di dalam menyelenggarakan praktek keprofesiannya. Dokter memakai hasil laboratorium sebagai data objektif, ya, untuk apa? Diagnosis pasien, melakukan tindakan dan follow up untuk tujuan keberhasilan terapi yang maksimal. Ya, oleh karena itu maka laboratorium harus menyajikan data secara benar dan menjamin hasilnya benar. Ya, maka dilakukan quality assurance. Ya, jadi dokter di dalam berpraktek harus menggunakan laboratorium. Ya, apalagi pada saat seperti ini COVID, tidak ada satupun dokter yang berani mendiagnosis seseorang terkena COVID kecuali melalui pemeriksaan laboratorium kita. Ya, kita bersyukur menonjol pada tahap akhir-akhir ini sebagai diagnosis. Nah,
kenapa sebenarnya kita menggunakan acara-acara seperti ini? Ya, ini yang Dr. Agus saya katakan, bahwa sebenarnya acara pembinaan untuk pemantapan mutu eksternal oleh INAEKAS itu dilakukan setiap tahun. Ya, terakhir 2019 di Bandung. Ya, tapi karena keadaan kondisi seperti ini sebenarnya sudah disiapkan ya tanggal 3 April kemarin, namun ya itu dia karena ada himbauan ya, maka panitia mengundurkan di 2021 yang mestinya setelah Jakarta beberapa kali, kemudian Bandung, ya mestinya urutan berikutnya Semarang gitu ya, Dr. Agus mestinya melihat itu. Nah, dengan cara melakukan semiloka mutu, seminar dan loka karya terhadap mutu dari berbagai tadi subbidang. Ya, dan sekarang dipakai nama baru Aqualem ya, Aqualem 2020. Yaitu apa yang disebut dengan Annual Convention atau pertemuan berkala secara tahunan on Quality Assurance in Laboratory Medicine. Ya, nah kemarin sudah di Bandung dan kemudian ketika tidak bisa melakukan offline, maka dilakukan online. Kebetulan juga webinar pertama juga teman-teman kami dari Bandung melalui webinar INAEKAS Mikrobiologi. Nah, kami yang dapat urutan kedua untuk ini. Sebenarnya tujuannya adalah melakukan pembinaan dan feedback ya terhadap para peserta dari penyelenggara. Kami selaku penyelenggara. Ya, bagaimana masalah yang dihadapi peserta secara administratif tadi dijelaskan dengan cukup baik oleh Dr. Petri, kemudian teknis laboratorium, ya, Dr. Aryosta, kemudian tata cara harmonisasi hasil, ya, Dr. Andri, kemudian bagaimana memperbaiki hasil PKEL yang kurang baik, ya, tindak lanjutnya dan sebagainya sudah dijelaskan dengan cukup baik, ya. Maka bagian saya ya sedikit menyinggung hal-hal yang mungkin masih kurang dari apa yang sudah dikemukakan oleh teman-teman kami. Ya, permasalahan di lapangan banyak. Pertanyaan misalnya, perlu tidak sih PMI? Kalau sudah PMI kan tidak perlu PME, mantan mutu eksternal. Hasil PMI tidak masuk, apa yang harus dilakukan? Sama juga kalau hasil PME, mantan mutu eksternal tidak masuk, apa yang harus dilakukan? Beberapa teman kami juga menanyakan bagaimana memilih bahan kontrol. Oleh vendor tentu akan diajukan beberapa kriteria, ya bagaimana kalau kita selaku customer, ya pengguna memilih ini, ya kemudian juga bagaimana kalau terjadi error atau salah, ya baik secara acak maupun secara sistematis. Kadang-kadang juga teman-teman ini juga menanyakan, ini kok pemantapan mutu ini yang dicari kok malah errornya, salahnya gitu. Padahal kalau kita berhubungan dengan teman sahabat, yang dicari kan ya baiknya kan gitu. Ya, baiknya, apalagi orangnya meninggal, oh dulu dia baik dan sebagainya. Ini pemantapan mutu yang dicari itu malah errornya, malah salahnya. Ya, ini filosofi yang agak berbeda. Oleh karena itu maka kita harus memperhatikan berbagai hal. Tadi sudah banyak dijelaskan Dr. Aryosta tentang bagaimana peranalitik dari urinalisis, ya, karena banyak menggunakan tarik celup praktis dan juga dari aspek manajemen atau dari aspek pendanaan bisa memadai. Oleh karena itu maka ini yang banyak dilakukan, ya. Kemudian bagaimana melakukannya tadi sudah cukup banyak, ada 8, 10, ada 12 dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana menginterpretasinya, ya memang kadang-kadang menggunakan alat, keluarnya juga angka, tetapi jangan lupa itu juga pemeriksaannya sebenarnya masih semi kuantitatif, bukan angka beneran sebenarnya, ya. Orang nyebut sebagai cut off point gitu, ya, tapi tidak bisa dikatakan sebagai kuantitatif pemeriksaannya, ya. Oleh karena itu maka kita harus memperhatikan hal ini, karena di dalam harmonisasi hal ini menjadi penting. Bagaimana kita memilih nantinya metode
alat yang sesuai, lalu juga tentu harapannya mendapatkan data objektif untuk diserahkan pada dokter dalam mendiagnosis atau terapi, melakukan tindakan selanjutnya. Ya, nah ini adalah pemeriksaan yang berikutnya dan hasilnya. Nah kalau semi kuantitatif memang berbeda, sedapat mungkin tentunya kuantitatif, ya itu hal yang terbaik. Namun tentu dengan cara ini, karena sudah merupakan konvensi, kesepakatan bersama, inilah tahap-tahapan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik yang harus dilakukan. Ya, beberapa hasil menunjukkan tidak sesuai. Nah, kita harus mencari sebenarnya di dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, apakah terjadi gangguan secara misalnya kontaminasi pada saat pra-analitik. Ya, ini menjadi penting. Atau hasil itu tidak sesuai memang karena keberadaan bahan lain yang ada di dalam sampel dari penderita. Ya, nah, maka ada false positif. Ya, sebaiknya laboratorium memberikan memberikan saran, memberikan catatan untuk beberapa hal yang mungkin bisa menjadi diferensial diagnosis atau kejadian false ini. Ya, catatan dari laboratorium diharapkan sehingga dokter di PJB-nya bisa menentukan tindakan untuk terapi atau follow up dari pasiennya. Ya, nah, maka dengan melakukan pemeriksaan secara baik pada tahap pra-analitik, analitik, dan pasca analitik, diharapkan hasilnya akurat dan precise, ya. Kemudian apabila hasil mantapan mutu eksternal tidak baik, maka sebaiknya juga dilanjutkan dengan mengikuti, ya, setiap harinya, ya, penyesuaian mantapan mutu internal. Ya, dan ketika nanti siklus berikutnya ikut dalam mantapan mutu eksternal oleh INAICAS, maka kita bisa menentukan, oh ya, parameter tersebut sudah dilakukan perbaikan dan sekarang dalam kondisi yang prima untuk dijalankan di laboratorium kita. Ya, apabila PMI tidak atau dengan kontrol tidak masuk, maka tentu beberapa tahapan, beberapa hal harus kita lakukan seperti dua ini. Kontrol urang, ya, pemeriksaan bahan kontrol apakah sudah kadaluarsa, ya, dan seterusnya, ya, dan tentu ini menjadi perhatian kita di laboratorium. Jika ada quality control, ya, mantapan mutu internal terutama, yang out of control apa yang harus dilakukan? Ya, maka yang utama adalah stop pemeriksaan. Ya, karena kalau hasil itu tetap kita keluarkan, maka bisa saja bias. Ya, diagnosis dokter menjadi tidak tepat dan kemudian tentu terapi selanjutnya tidak sesuai. Ya, ulang pemeriksaan dan jangan melaporkan hasil pasien hingga masalah bisa diatasi. Dan kontrol yang kita periksa sudah menunjukkan, mengindikasikan performa yang baik. Ya, oleh karena itu dalam mengatasi perlu adanya identifikasi masalah. Ya, dan kadang-kadang kita harus merujuk kembali pada kebijakan atau prosedur SOP aksi pengulangan yang berlaku. Ini harus dilakukan, ya. Duplo, ya, kadang-kadang sampai triplo. Ini jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti jadinya koplo gitu. Ya. Kemudian mencari penyebab masalah, yaitu apakah reagen atau test strip yang mungkin bermasalah. Kemudian kerusakan dari bahan kontrol, ya, operatornya kadang-kadang, ya, karena ini kebanyakan masih visual begitu. Kalau menggunakan alat mungkin relatif aman, ya. Kegagalan mengikuti instruksi, kemudian prosedur tidak update, ya, fungsi alat dan sebagainya. Jadi ada banyak masalah. Oleh karena itu salah satu yang penting di dalam mantapan mutu internal untuk tindak lanjut mantapan mutu eksternal adalah pemilihan bahan kontrol. Ya, sedapat mungkin nilai yang ada di dalam bahan kontrol itu sesuai dengan laboratorium kita setiap hari yang kita lakukan. Kalau banyak normalnya ya kita oke, ya, yang medium gitu. Kalau yang banyak abnormal di rumah sakit dan yang high, nah kita juga harus menyiapkan bahan kontrol yang high, ya.
Dan sedapat mungkin juga similar to the test sample, artinya kalau bisa ya bahan itu bahan human dari manusia ya. Kadang-kadang memang ada bahan yang campuran gitu, mungkin relatif murah, tetapi tidak sesuai dengan alat kita ya. Alat kita memang diset untuk pemeriksaan bahan kontrol berasal dari manusia, humanized ya. Ya, kemudian jangan lupa juga petunjuk pabrik harus kita lakukan ya, karena itu sudah dilakukan penelitian stabilitas ya dan homogenitas dengan baik. Dipikirkan juga stoknya juga cukup banyak dengan lot number yang sama gitu ya, sehingga kita menggunakan standar yang sama dan penyimpanannya menjadi persyaratan. Nah, bagaimana kalau hasil mantauan mutu eksternal tadi tidak baik atau mungkin hanya cukup dan bahkan perlu perbaikan? Ya, tentu ada tindak lanjutnya. Kita harus melakukan apa yang disebut dengan sertifikasi, mungkin kalibrasi atau validasi hasil ya dalam keseharian kita. Ya, kemudian mungkin ada pengawasan oleh manajer gitu ya, manajer mutu mestinya harus diadakan ya, dan advokasi ya, pembinaan dalam mantapan mutu oleh INAIKAS tujuannya adalah melakukan advokasi ini ya, kemudian memberikan evaluasi feedback dari peserta mantapan mutu eksternal. Dan pembinaan tentu harapannya memberikan umpan balik, bimbingan, dan bahkan mungkin pelatihan. Ya, ini tentu tergantung kepada penyelenggara dan peserta dalam hubungan ini. Nah, apabila perlu adanya perbaikan dan pembinaan, maka inilah hal yang dilakukan. Yaitu jika menyimpang jauh, maka mungkin perlu kita lihat ke belakang, apakah kesalahan perhitungan, kesalahan penulisan, sampel kurang benar, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah upaya-upaya perbaikan dan pembinaan. Jika hasilnya menyimpang, ya maka kita harus melihat apakah metode pemeriksaan ini ya perlu tidak kita perbaiki. Misalnya menyimpang dari nilai rata-rata, padahal metodenya sama, mungkin standar dan kalibratornya mungkin baik, mungkin tidak kalau menyimpang ya. Pipet dan alat yang digunakan untuk pemeriksaan mungkin juga perlu kita kalibrasi ya. Meskipun ketika kita mengikuti mantapan mutu eksternal ada keterbatasan. Apa itu? Yaitu mungkin penyelenggaranya bukan penyelenggara yang profesional, belum terakreditasi ya, mungkin demikian ya, 17043 menjadi syarat. Ya, tapi ada juga mungkin yang sudah terakreditasi tidak pernah menyelenggarakan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian karena menjadi keterbatasan tentunya. Kemudian kadang-kadang biaya yang dianggap mahal ya, mengikut ini sekian ratus, jadi kalau ikut juta, nah itu menjadi hambatan ya. Inilah yang keterbatasannya. Kemudian kadang-kadang ada perlakuan khusus terhadap bahan kontrol, ya, di mana kalau ini datang, wah seolah-olah ini dari apa ya, dari luar nih, wah ini kita harus menunjukkan gitu, wah kita puja-puji gitu ya. Lalu yang memeriksa harus analis yang wah gitu ya, alatnya yang ini ya, kemudian setelah dikalibrasi wah dan seterusnya. Ya ini tentu tidak tepat karena tidak menggambarkan pekerjaan harian kita ya di dalam hal menjaga mutu. Ya, dan sudah saya sebut di depan bahwa mantan mutu eksternal itu bukan pengganti mantan mutu internal. Ya, apalagi kalau kita lihat frekuensinya yang kecil ya, setahun paling 2 kali ya, mungkin ada yang lain menyelenggarakan bisa setahun 4 kali. Ini tidak pernah terjadi koordinasi, mungkin kuartal pertama, kedua siapa, kuartal ketiga, keempat ya mungkin ke depan mungkin harus ada semacam itu ya. Kadang-kadang juga evaluasi atau feedback penilaian oleh penyelenggara itu lama baru dikirim. Ya tentu tidak ada relasi, tidak ada gunanya ya, maka kami INAIKAS punya standar ya, ada maksimumnya ya. Saya kemarin berbicara ya dengan teman-teman itu ya kalau bisa maksimumnya ya 1 bulan gitu ya, tapi ini pun juga masih menjadi tantangan karena terus terang kami selaku asosiasi lembaga yang tentu meskipun berusaha semaksimal mungkin masih ada keterbatasan.
Pemantapan mutu eksternal tidak akan berarti apabila yang pertama hanya untuk memenuhi persyaratan. Jadi diharuskan, dalam akreditasi harus ada, harus diadakan, harus ikut, semuanya ada sertifikat. Ini tentu tidak menjadi tujuan pemantapan mutu eksternal. Kemudian tidak melaksanakan dengan jujur dan objektif. Ya, karena tidak punya alat itu kurang baik, ya maka kerjakan di tempat lain yang alatnya baik. Tentu itu juga bukan menjadi tujuan. Ya, kemudian apabila hasilnya kurang baik, lalu tidak melakukan tindak lanjut dari umpan balik yang sebenarnya tujuannya adalah mencari kesalahan tadi. Ya, untuk apa? Ya diperbaiki. Ya, sehingga penampilan ke depannya menjadi baik. Oleh karena itu, maka short message dari ini adalah program pemantapan mutu baik internal maupun eksternal adalah sangat esensial. Akan memenuhi aspek baik legal formal, diharuskan oleh peraturan dan undang-undang, dan kita selaku penyelenggara pelayanan menjadi profesional kita. Ya, maka penyelenggara pelayanan harus monitor semua pemeriksaan, punya kebijakan dan prosedur tertulis yang dipatuhi semua staf laboratorium. Dan sebaiknya punya manajer QC untuk monitor dan reviewing dari data-data QC, sehingga dengan itu kita akan belajar memperbaiki dan ujung-ujungnya semua adalah harmonisasi ya terhadap hasil, dan ini menguntungkan berbagai pihak termasuk dokter pengirim. Ya, kemudian jangan lupa karena ini berbicara tentang akurasi dan presisi, ya spesifitas, sensitivitas, maka ada analisa statistik yang meskipun sederhana, tetapi harusnya dicatat dengan baik, melakukan recording. Ya, jangan lupa juga sediakan prosedur untuk troubleshooting atau koreksi. Ya, dan untuk menutup ini, bottom line garis bawah atau stabilo kita adalah quality cost. Memang kualitas itu membutuhkan biaya, tetapi poor quality cost more. Ya, kalau hasil kita selalu dikomplain pasien, maka akan mencari second opinion. Jangan lupa, Undang-Undang Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa pasien boleh melakukan second opinion. Ya, dan itu kita tidak bisa apa-apa karena memang itu pasien. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita ditinggalkan pasien karena poor quality. Ya, dan berikutnya ketika kita sudah masuk dalam quality journey, perjalanan kualitas kita, maka ya sekali mulai jangan pernah berhenti. Ya, itu quote yang saya ambil, nggak tahu saya lupa dari mana, dan melakukan improvement. Ya, total quality management menunjukkan bagian akhir adalah QI, quality improvement. Ya, marilah kita sama-sama penyelenggara dan peserta untuk melakukan harmonisasi kegiatan yang bersama, ilmunya kalau bisa disamakan di persepsinya, kita menari juga dengan tarian yang sama ya terus-menerus. Kalau ini saya belum ini ya tetap jalan terus gitu, kecuali saya klik ya. Nah, oleh karena itu marilah kita berusaha semaksimal mungkin seperti anak kecil yang ada di sini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Im. Kita bisa.